Hai bosku, kita bertemu lagi tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat pipa paralon ini menjadi sebuah lembaran PVC. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Silakan ikuti, jangan di skip video ini, tonton sampai habis. Yang pertama sekali, kita persiapkan alat-alatnya, seperti pensil dan semacam penggaris seperti ini. Kita akan gunakan untuk memberikan tanda yang nantinya berguna untuk memberikan tanda potong pada paralon PVC ini. Buat tanda melingkar sampai melingkari seluruh batang paralon ini. Kemudian kita potong batas pensil tadi dengan gergaji besi. Terserah teman-teman mau pakai gergaji besi, pakai gergaji mesin, tidak masalah ya. Yang penting kita potong sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Saya di sini mengukur panjangnya adalah 1 meter. Oke, setelah pipa terpotong seperti ini, kemudian kita amplas dengan amplas nomor 220. Kita akan amplas gunanya untuk menghilangkan lapisan-lapisan mengkilap atau lapisan bagian luar dari paralon ini, yang sehingga nanti kalau seandainya kita akan mentransfer gambar akan menjadi sulit nempelnya gambar tersebut karena permukaan paralonnya masih licin. Yuk kita gosok seperti ini sampai rata, sampai benar-benar bersih lapisan licinnya. Proses pengamplasan tidak harus dengan manual tangan, boleh juga dengan mesin seperti ini. Asal tangan kita bisa steady memegang gurindanya sehingga tidak menimbulkan luka pada paralon ini. Gosok terus sampai benar-benar rata seluruh permukaannya, dan permukaan yang licin tadi bisa kita hilangkan. Oke, setelah lapisan yang licin tadi sudah bisa kita hilangkan, sekarang kita belah bagian tengah paralonnya. Saya di sini menggunakan mata gerinda potong untuk membelah bagian batang dari paralon ini. Oke, dan setelah paralon ini terbelah, pastikan juga belahannya rata dari ujung sampai ke pangkalnya. Jika sudah dibelah, kemudian kita akan panaskan paralon ini sedikit demi sedikit, dan kita akan meratakan bagian per bagian. Di antaranya yang akan kita ratakan bagian yang memanjang. Gunakan api secukupnya saja, kemudian panggang paralon ini di atas tungku kompor. Usahakan jarak antara paralon dengan sumber apinya jangan terlalu dekat, karena jika terlalu dekat nanti paralonnya akan gosong. Dan kemudian sering-seringlah digeser-geser seperti ini supaya panasnya itu tidak menumpuk pada satu bagian saja. Kemudian juga pelan-pelan paralonnya harus kita buka seperti ini agar paralonnya bisa terbuka dan bisa kita bikin lembaran bagian per bagian. Ya, bagian per bagian kita panaskan sampai paralonnya ini lunak. Jadi kalau sudah lunak itu paralonnya bisa kita luruskan. Kita panaskan sedikit demi sedikit dari mulai ujung sampai ke pangkalnya, dan pada bagian-bagian ini terutama bagian yang memanjang. Ya, seperti ini sudah mulai terbelah. Jangan lupa saya ingetin ya, jangan terlalu dekat antara paralon dengan sumber apinya. Jika terlalu dekat resikonya akan gosong. Ya, pada ujung bagian ini kita belah seperti ini. Kita panaskan sebagian saja ya. Kita panaskan bagian per bagian saja. Jadi usahakan jangan semuanya dipanaskan, tetapi dari mulai ujung sini
yang bagian yang memanjang ini kita panaskan sedikit demi sedikit supaya paralonnya menjadi lunak. Ya, sudah mulai kelihatan lunak paralonnya. Oke, pastikan sambil menggeser-geser ya, jangan stuck paralonnya, nanti bisa gosong juga. Setelah itu kita siapkan keramik atau mungkin granit atau mungkin pemberat yang lain yang permukaannya itu rata seperti ini, dan kemudian kita tindih, kita beri beban supaya seakan-akan seperti dipres begitu ya. Kita tunggu beberapa menit. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuk penampakannya. Jadi prosesnya sedikit demi sedikit, sebagian demi sebagian ya, seperti ini kira-kira. Bagian yang separohnya ini masih berbentuk setengah lingkaran ya, sedangkan bagian yang lain ini pada sisi yang lainnya sudah mulai rata. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dari atas. Jika teman-teman memiliki alat seperti ini, namanya head gun, ini juga bisa dipakai untuk melunakkan paralon supaya bisa dibikin lembaran. Tapi saya tidak terlalu suka karena selain panasnya kurang nyebar, juga dirasa cepat dingin. Jadi ketika pada bagian paralon yang pada saat kita panaskan itu lunak, nanti bagian lainnya sudah mulai kaku. Saya lebih recommended pakai kompor tadi. Mungkin alat ini lebih tepat jika kita akan memanaskan bagian-bagian paralon yang kira-kira objeknya itu tidak terlalu lebar. Tapi kalau paralonnya cukup panjang dan lebar seperti ini, sepertinya kesulitan kita pakai ini. Tapi tergantung juga, kalau head gunnya ini yang harganya lumayan mahal, mungkin panasnya bisa menyerupai panas kompor tadi, dan daya sebarnya juga lebih luas. Oke, setelah terlihat lunak seperti ini, lalu kita press juga dengan keramik. Seperti ini kira-kira caranya. Ya, sama dengan tadi pada saat kita menggunakan kompor tadi, tetap yang kita press itu bagian per bagian ya. Jadi bagian setengah lingkarannya dulu, kemudian memanjang, diteruskan, baru setengah lingkaran berikutnya. Dan jika paralonnya sudah berbentuk lembaran, maka kita bisa mengkreasikan karya kita seperti ini, semisal ya, kayak neon box ini juga saya pesanan dari customer, punya temen ini, neon box yang full bodinya itu terbuat dari paralon PVC. Oke bosku, demikian tadi saya sudah cerita tentang bagaimana cara membuat paralon bulat atau paralon pipa menjadi sebuah lembaran PVC. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tetap tunggu kreativitas kita berikutnya di channel kesayangan kita tentunya, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.